Maka dia berhadapan dengan Goliat juga dia nggak takut mati dia pakai batu aja dia berani berhadapan dengan raksasa perang. Tapi sebenarnya itu ada keberingasan sebetulnya kan. Ada orang yang tidak takut mati, tidak takut darah, tidak takut membunuh. Maka kaum gembala juga karena tuntutan hidup mereka, kondisi mereka memang membuat mereka juga tidak takut untuk menumpahkan darah. Orang yang mungkin standar moralnya kalau dari segi masyarakat luar, standar moralnya diragukan atau dianggap rendah. Dan saudara-saudara biasanya juga orang kalau hidup dalam kemiskinan, biasanya juga orang tidak punya ekspektasi moral yang terlalu tinggi. Kalau pergi ke penjara, banyak orang yang di penjara itu memang datang dari kondisi hidup dalam kemiskinan. Karena nothing tulus, nusuk orang gak mikir lagi, cuma karena 1000-2000 berantem bisa nusuk orang. Karena lapar, mencuri dan sebagainya. Kemiskinan dianggap erat dengan kejahatan atau moralitas yang rendah. Ada berita pemulung nemuin dompet lalu dikembalikan jadi berita. Karena kan apa? Artinya ada asumsi bahwa pemulung tuh gak mungkin kalau nemu dompet dikembalikan. Kalau pendeta nemu dompet dikembalikan gak bakal masuk berita saudara. Masuk warta jemaat juga enggak. Ya karena dianggap kalau sebenarnya pendeta nemu dompet lalu masuk kantong sendiri itu baru jadi berita kan. Terus karena dianggap kemiskinan dan moral yang rendah itu sejalan. Walaupun bukan berarti bahwa kaum gembala ini pasti jahat, pasti kriminal gitu. Tapi di sini juga menunjukkan bahwa Allah juga hadir. Allah mengasihi, Allah menyapa dan Allah hadir di tengah-tengah orang yang kehidupan moralnya juga tidak sempurna. Dan ini bukan berarti kita boleh kompromi dengan dosa atau terus tinggal di dalam dosa, tapi mau mengatakan saudara-saudara jangan menunggu sampai kita sempurna baru kita berpikir bahwa kita layak menerima Tuhan, karena itu sama seperti konsep kado dari Sinterklas. Tapi dalam keadaan apapun, dalam keadaan keluarga yang tidak sempurna, dalam keberhasilan yang tidak kunjung terwujud, bahkan dalam standar moral kita yang patut dipertanyakan, Allah tetap mengasihi dan hadir. Dan itulah berita Natal untuk kita. Saudara-saudara, dalam surat Titus ditulis bahwa kalau kita baca dari ayat ketiga, bahwa kita ini dulu hidup dalam kejahilan. Kita adalah orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang sesat hidupnya, hamba dari berbagai-bagai nafsu, hidup dengan hati yang dengki, keji, dan saling membenci. Tetapi kasih Allah dan kemurahan Allah telah nyata membawa keselamatan kepada kita. Dan inilah berita Natal. Bukan karena kita ini sudah sempurna, sudah baik, sopan santun, penuh dengan kasih dan pengampunan. Tapi kita yang sesat, menjadi budak berbagai nafsu, kita yang penuh dengan kedengkian, benci, saling membenci, penuh dengan konflik. Kepada kita dinyatakan kasih dan kemurahan Allah. Dan inilah saudara-saudara, bagaimana kalau kita bisa merasakan kasih Allah, disitulah berita sukacita dan damai sejahtera Natal bisa kita rasakan. Kasih Allah itu adalah kabar baik karena dia seperti cakrawala, garis horizon. Kalau saudara pernah berjalan di padang yang sangat luas atau berada di laut yang laut lepas, laut luas, maka dari sudut pandang kita berdiri akan ada garis. Dan kalau kita melihat garis itu seakan-akan sampai ya. Kalau kita berjalan sampai garis itu sampai. Tapi kalau punya pengalaman naik kapal di laut lepas, kita berjalan ya, kita berlayar terus. Dan itu garis cakrawala itu terus, karena bumi kan bulat ya. Jadi kita sebetulnya gak akan pernah sampai karena buminya bulat. Demikian juga kasih Allah. Kadang-kadang kita berpikir gak mungkin Tuhan masih mengasihi kita. Tetapi sampai titik terendah situ, ternyata Allah masih mengasihi kita. Kita berpikir aku sudah sangat jauh dari Tuhan. Gak ada point of no return, gak mungkin kembali, sudah terlalu jauh, sudah terlalu rusak. Tapi bahkan pada saat itu, kasih Tuhan masih ada. Mungkin kita berpikir aku sudah berkali-kali menghabiskan kesabaran Tuhan, gak mungkin lagi Tuhan masih sabar dan bersedia menerima aku kembali. Tapi saudara, kalau kita berjalan lagi, ternyata masih ada kasih dan kesabaran itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menyanyiakan anugerah dengan mencobai Tuhan. Tapi kasih dan kemurahan Allah seperti garis cakrawala yang gak akan pernah kita sampai. Kita berjalan dan ternyata masih ada dan masih ada terus. Dan itulah yang menjadi kabar keselamatan buat kita. Kabar keselamatan dalam anugerah Yesus Kristus. Dalam surat itu dikatakan
Keselamatan melalui karya Yesus Kristus adalah anugerah pengampunan. Yang namanya anugerah itu nggak diminta, nggak diharapkan, bahkan kadang-kadang kita pikir nggak kita butuhkan. Tetapi anugerah diberikan karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan anugerah pengampunan, pendamaian. Dikatakan kita juga diselamatkan oleh pemandian, oleh baptisan, yang artinya adalah respon kita terhadap panggilan keselamatan dari Tuhan. Ketika kita merespon, kita memberikan diri, walaupun tidak sempurna, walaupun jatuh bangun dalam perjalanan iman, tetapi itu juga ketika kita memberikan diri, Tuhan tidak akan membuang kita. Dan oleh pembaruan Roh Kudus, upaya terus menerus untuk diperbarui dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam cara hidup kita. Dan supaya dikatakan supaya kita mengalami hidup kekal yang menjadi bagian kita sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudara, pengharapan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang berpengharapan. Dan berpengharapan itu bukan berarti hanya berpikir nanti mati masuk surga. Karena kalau kita berpikir begitu, hati-hati, bentar lagi kita bisa jadi teroris. Yang penting mati masuk surga. Tapi orang yang berpengharapan bukan hanya berpengharapan akan hidup yang kekal di masa yang akan datang. Kita meyakini, tapi bukan hanya itu, berpengharapan juga di hidup sekarang dan hidup sesuai dengan pengharapan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang hidup berpengharapan di zaman sekarang tidak mudah. Baik dari segi mungkin ketika kita berrelasi dengan sesama, kita berpikir kalau saya berbuat baik, kalau saya mengampuni, mungkin dia berubah. Tapi ternyata mungkin tidak terjadi sesuai harapan kita. Dan itu menyakitkan, mengecewakan. Kita mungkin berpengharapan kalau saya kerja lebih keras, kalau saya bekerja lebih pandai, mungkin kali ini saya berhasil. Tapi ternyata enggak juga. Dan kadang-kadang dalam kehidupan berpolitik, kehidupan manusia gitu, kita berpikir ada harapan untuk manusia. Kalau kita berbuat lebih baik, kalau gereja lebih terbuka, kalau begini begitu, mungkin akan ada damai di tanah air kita. Tapi ternyata ada begitu banyak orang-orang yang sulit diajak untuk hidup berdamai. Tapi kita tidak sendirian, dan ini bukan hanya baru-baru ini. Umat Israel di masa pembuangan dalam kitab Yesaya juga mengalami pergumulan yang sama. Sudah puluhan tahun mereka di pembuangan, mereka dijanjikan membuat pengharapan akan ada pembebasan, kembalinya bangsa Israel ke tanah leluhur mereka. Tapi mereka yang rindu tidak punya kekuatan. Mereka yang punya power tidak mau, tidak peduli, hanya mengurus kehidupannya sendiri di tanah pembuangan. Dan saudara-saudara, kalau kita tambahkan dalam kondisi kita sekarang berbangsa bernegara, bukan masalah yang mau tidak mampu, yang mampu tidak mau. Yang mau dan mampu, atau yang mampu dan sudah mau, masih dihalang-halangi dan kadang-kadang dibungkam. Tapi pengharapan kita bukan pada kekuatan manusia. Pengharapan kita adalah dari Allah. Allah yang berjanji bahwa Dia tidak akan berdiam diri melihat umatnya akan tiba masa pembebasan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita kembali kepada para gembala, kita bisa belajar dari mereka. Tadi saya katakan bahwa kaum gembala ini sedikit banyak 11-12 sama preman. Orang yang berani mati karena nothing tulus. Orang yang biasa beringas lah, biasa dengan kekerasan, dalam arti bahwa kekerasan mukulin orang ya, tapi tidak takut dengan pergulatan fisik, penumpahan darah dan sebagainya. Tapi apa yang membuat mereka sangat ketakutan? Seorang malaikat yang menampakkan diri. Saudara-saudara, bukan bagi tentara malaikat loh, seorang malaikat menampakkan diri. Baru sesudah itu muncul bahwa tentara malaikat bernyanyi di langit. Dan di sini sebetulnya apa yang membuat orang yang tidak takut mati menjadi sangat ketakutan? Kemuliaan Tuhan, tapi juga yang dibungkus dalam kelemah lembutan. Seringkali kejahatan, kekerasan kalah dengan kelemah lembutan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka lah yang mewarisi bumi. Saudara-saudara, apapun yang lemah lembut, apapun yang lembut akan bertahan lebih lama daripada yang keras. Contohnya lidah dan gigi. Lidah adalah organ tubuh yang paling lunak, makanya dibilang lidah tak bertulang. Ya, lidah kalau kegigit bisa putus, tapi jangan dicoba ya saudara-saudara ya. Karena nggak bisa tumbuh lagi. Gigi sebaliknya adalah organ tubuh yang paling keras selain tulang. Tapi kita tahu, coba kalau yang udah lanjut usia ya, makin tua, yang copot mana? Lidah atau gigi?
Gigi ya, nggak ada orang kalau tua kan ompong ya, mulai berguguran giginya, atau bolong, keropos, makan kacang pecah dan sebagainya kan. Tapi lidahnya kan nggak copot. Sesudah itu mau apa yang lemah lembut bertahan lebih lama daripada keras. Atau contoh lain di alam, kalau ada topan badai, maka pohon yang besar, yang gagah, yang tinggi besar akan tumbang dan patah. Tapi rumput yang diinjak-injak, yang nggak dipandang, rumput itu nggak akan tercabut oleh topan dan badai. Maka di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, tetaplah menjadi lemah lembut. Jangan menjadi takut di tengah dunia yang semakin gelap, selama kita masih memiliki kasih dan mau menjadi pembawa damai. Dan saudara-saudara, kita lihat juga perjumpaan dengan malaikat itu membuat gembala-gembala itu berespon, mengubah. Kalau Kaisar Agustus terkenal dengan semboyan Vidi Vidi Vici, saya datang, saya lihat, saya menang, maka mereka juga mirip. Ketika mendengar bahwa telah lahir seorang raja di Bethlehem dibungkuskan lampin, mereka segera berangkat. Mereka datang ke Bethlehem. Vini aku sih, tapi udahlah gitu ya. Lalu dikatakan mereka melihat bayi itu terbaring di palungan. Vidi, mereka melihat. Tetapi mereka juga bersuara, mereka bercerita, mereka bersaksi, fokus. Mereka memberitahukan apa yang terjadi pada mereka. Maka mereka mengalami kemenangan, victory, karena mereka kembali dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, biarlah respon para gembala ini juga menjadi respon kita. Cepat-cepatlah menyambut berita, kabar baik dari Tuhan. Jangan ditunda, jangan mengatakan nanti dulu nih saya belum siap, saya nggak layak dan seterusnya. Karena kita nggak akan pernah layak, dan Tuhan mengasihi dan hadir dalam hidup kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita layak, tapi karena kasih dan kemurahan-Nya. Lihatlah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah dunia, seperti sekecil apapun. Jadilah saksi, beritahukan apa yang kita dengar dari Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh menjadi hidup yang memuji dan memuliakan Allah. Biarlah kiranya di tengah saat-saat seperti ini dalam kehidupan umat manusia di dunia, berita Natal, kabar sukacita dan damai sejahtera tidak menjadi berita yang usang, tapi menjadi berita yang hidup dan yang kita suarakan sebagai anak-anak Tuhan. Amin.